manusia, apa yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan segala sesuatunya tertata dan teratur. Kami datang hanya untuk menyembah Engkau. Kami datang hanya untuk menyenangkan Engkau. This is your time, Abba. Digenapilah rancangan-Mu yang sempurna tentang nama-nama kami di gulungan kitab kehidupan. Tentang Yeremia 29 ayat 11, tentang Yesaya 55 ayat 11. Hidup kami tidak lagi dalam lembah ketakutan, hidup kami tidak lagi dalam lembah kekhawatiran, sebab hidup kami diciptakan untuk mengalami kemenangan. Demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan yang lebih dahsyat lagi. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu masalah bagi kami biasa-biasa saja, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan nyatakan isi hatimu, sembunyikan anakmu di belakang salibmu. Ambil alih sepenuhnya, kuduskan tubuhku, hatiku, jiwaku, pikiranku, seluruh aspek kehidupanku. Aku hanyalah alatmu, aku hanyalah hambamu yang akan melepaskan isi hatimu. Hanya karena kasih karuniamu. Apa yang dari belakang tabir yang tidak didengar oleh semua orang, baik itu orang bijak, orang pandai, nabi-nabi, raja-raja. Mereka ingin mendengar, melihat, namun mereka tidak bisa mendengar dan melihat. Tapi bagi kami kawanan kecil, kelompok kecil yang biasa-biasa saja, yang sederhana ini, yang mengalami perkenanan-Mu, itu Engkau nyatakan bagi kami. Bahagialah Bapak Ibu Saudara malam hari ini, sebab Tuhan berkenan hadir di tempat kami. Yang percaya sama-sama katakan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk ya, saya kata ya. Komen musik tetap di sini aja ya. Saya tak komen keyboard aja. Ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa yang sudah merdeka? Halo. Sekalipun masalah belum selesai. Siapa yang merdeka? Ini masih tanggal 26 Agustus loh. Merdekanya sudah bilang. Padahal saya dengar itu dari pemerintah dapat kucuran dana loh untuk happy. Kenapa saudara nggak happy? Kalau tadi nyanyi kan happy. Begitu saudara di realita kenyataan dunia, saudara langsung mukanya kayak terong. Gimana utangku nanti? Gimana cara bayarnya? Gimana cara menyembuhkan? Gimana ini ono itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, masalah boleh ada, ya proses boleh ada, tetapi saya dan saudara diciptakan lebih dari pemenang. Katakan kepada kanan kirimu, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Menang dari masalahmu, menang dari rasa sakitmu, menang dari rasa kecewamu. Amin. Sakitnya tuh di sini, nggak perlu di sini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah merdeka, jangan sekali-kali hidup seperti orang di dalam tawanan atau budak. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah ditebus, dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari budak kepada pewaris, tentunya gaya hidup Bapak Ibu Saudara tidak sama, tidak serupa dengan orang-orang dunia. Yang setuju katakan amin. Kalau orang dunia sedang diproses bersungut-sungut, nah saudara juga ikut bersungut-sungut, berarti saling mau. Kalau orang di luar sana diproses berteriak bersungut-sungut, saudara dan saya waktu diproses mengucap syukur, karena mereka nggak mengerti kalau proses diizinkan terjadi tujuannya untuk membawa kita mengalami rancangan Tuhan yang dahsyat. Saudara tahu nggak rancangan Tuhan yang dahsyat apa? Tidak disaksikan di tempat ini. Ibu Iku, Ibu Sakalis, Ibu BL, terus ada yang main keyboard. Tujuannya Tuhan itu yang hilang dikembalikan. Ya nggak bisa jadi bisa. Dunia boleh menutup pintu-pintu berkat, tetapi kalau Bapamu di surga sudah membuka pintu-pintu berkat, tidak ada satu orang pun yang sanggup menutupnya. Itu bukan kata saya, kata firman, betul? Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada satupun orang yang bisa merendahkan kita. Akan tetapi
saudara dalam konteks kemerdekaan belum memahami. Sampai hari ini saudara masih gandoli. Kalau lagu tadi bagus, gandol Gusti, saudara nggak gandoli dosa. Saudara gandoli namanya rasa kecewa, kepahitan, kemarahan. Saudara baru diproses dengan mertua. Saudara sedang diproses dengan anak. Saudara sedang diproses dengan teman pelayanan. Saudara sedang diproses dengan keadaan. Saudara lupa bahwa tidak tahukah kamu, aku sedang membuat jalan di padangku dan membuat aliran sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43. Mujizat adanya di mana? Saya mau tanya, mujizat adanya di mana, Pak? Ini momentum, kalau bangsa Israel ini momentum namanya bulan introspeksi. Supaya kita belajar tidak menyalahkan orang lain. Yang salah tuh dia ini nggak salah. Bulan ini, bulan yang tepat menyatakan, apalagi Tuhan. Baca Mazmur 51. Siapakah yang dapat mengutai kesesatan? Bebaskanlah aku dari yang tidak aku sadar. Daud punya momentum untuk evaluasi diri. Lah Bapak Ibu Saudara proses dengan kamu sih, gara-gara kamu, gara-gara si A si B si C, bisa nggak saudara duduk diam tenang, ampun ya gitu. Yang kurang sabaran akhirnya menyuruh suami saya untuk menggadaikan sertifikat. Tahu nggak, ada andil kita di situ. Kalau saudara tidak menyuruh, contoh suami saudara menggadaikan sertifikat, nggak mungkin saudara membayar bunga bank. Jadi yang salah sopo? Apakah Abraham? Karena Sarah kurang sabar. Bertobat ibu-ibu harus sabar. Ngomong sama kanan kirimu, sabar ya. Nunggu waktunya Tuhan, butuh sabar. Nanti kalau sudah bunganya berlipat-lipat yang disalahin suaminya. Makanya di toilet itu nggak ada ya, istri berdirinya sebelah kiri, nggak ada, istri selalu sebelah kanan. Pokoknya salah bener istri yang nyirik ya gitu. Halo, bapak-bapak ketawa karena dibela. Tepuk tangan bapak-bapak. Jadi ada banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi lewat proses. Kita belajar tentang sabar. Kita belajar tentang menunggu. Kita belajar tentang mendengar suara Tuhan. Halo. Kalau kita nggak diizinkan ngalamin proses, kita nggak ngerti bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita hidup itu apa. Nggak berpeluh harusnya, nggak sakit waktu bersalin harusnya. Tapi manusia itu lebih memilih kehendaknya sendiri. Makanya seluruh ciptaannya sampai hari ini, termasuk saya dan saudara, hidup di dalam kutuk. Kalau tidak ada penebusan Kristus di kayu salib. Makanya Yesus sebagai pribadi, yaitu Allah itu sendiri, yaitu firman itu sendiri, dia harus menjelma menjadi manusia untuk naik di kayu salib. Untuk apa tujuannya? Menebus saya dan saudara. Kalau saudara sudah merdeka, jangan cuma 17 Agustus tahun 45. Kalau merdeka banget, merdeka. Tapi sebenarnya belum merdeka. Nyembah Tuhan aja masih belum bisa bebas. Masih bingung. Besok bayar cicilan di mana ya? Besok makan apa ya? Besok beres SPP kagak? Saudara percayakah? Kalau tadi ibu yang main keyboard anaknya hilang, belum semalam ya, belum 24 jam sudah mudah-mudahan. Apalagi Bapak kita di surga, Dia adalah pemilik hidup kita. Kalau Dia nggak ada, kita nggak ada, pasti dicari sampai ketemu. Hari-hari ini ayo kembali ke rumah Tuhan. Lebih baik satu hari diam di pelataran daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mazmur 27 ayat 4. Yang diinginkan Daud hanya tinggal di dalam baitnya yang kudus untuk menikmati semua kebaikannya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran,
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sebelum tadi ibu main keyboard ini menemukan anaknya, pikirannya, perasaannya pasti nano-nano, pasti gaduh-gaduh. Karena pada waktu saya duduk di tempat ini, saya nggak ikut punya anak dan belum kenal. Waktu Pak Musa menyampaikan pemain keyboardnya itu anaknya hilang, saya bilang nggak hilang, sebentar lagi ketemu. Saudara, pada waktu tadi menyembah, saudara menyanyi, saya berdoa, anak dari ibu pemain keyboard. Saya nggak tahu, saya pikir bapak. Saya bilang pemain keyboard itu pasti. Hari ini orang yang sudah merdeka, mulutnya dipenuhi dengan kuasa perkataan. Merdekalah dari kepahitan, merdekalah dari kutuk kebodohan. Kita ini selama ini dibodohi oleh setan. Halo tuh loh, lihat, kamu melayani Tuhan bukan bertambah baik. Kamu sudah nabur banyak, bukan bisnis tambah naik, tambah turun. Intimidasi datang, siapa silih berganti. Saudara tahukah, musuh sedang mengembuskan nafas yang disebut ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Saudara yang takut berlebihan pasti akan lama-lama bingung, akhirnya salah mengambil keputusan. Kita harus menang, merdeka dari kebodohan. Karena belum terjadi, pikiran kita, hati kita, mulut kita sudah ngomong yang jelek-jelek. Makanya yang jelek itu yang datang. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, mulutmu jangan sembarangan mengucap. Diam dulu, Tuhan mau bicara apa ini. Gak ada alam semesta ini. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus kasih saya hikmat. Gak ada namanya hilang kemana-mana. Oh, alam semesta dijadikan untuk kita. Ini punya kita. Kenapa kita takut dulu? Karena kita dibodohi oleh dosa. Harusnya anak kita mau main, zaman dulu gak ada anak di kerangkeng. Kami main di sungai, di berantas, main sama udang-udang tuh gak begitu. Kenapa? Akibat dosa. Selain hubungan kita dengan Tuhan putus, dengan alam semesta pun yang dijadikan seperti tidak bersahabat. Halo, dulu udah gak usah beli di sungai tuh, ada udang. Tahukah kita sudah merdeka? Jangan lagi kepahitan. Itu namanya BODO. Nanti kalau sakit kanker, sakit tumor, pendarahan, miom, stroke, jantung, nyalahkan alam. Ini radiasi bebas. Padahal dari dalam diri kita menyimpan sampah. Sampah itu kalau basah, ditutup gitu ya, bertambah hari bukan bertambah harum, tambah bau, tambah rumah keluar set. Begitulah kepahitan sampah yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita nggak buang, lama-lama jadi penyakit. Semua penyakit itu benihnya hati yang dipenuhi dengan kekecewaan. Ngomong sama kanan kiri, jangan kecewa ya. Pulang dari tempat ini jangan sakit hati lagi. Ya enggak, itu bodoh. Sehingga apa? Bukan hanya sakit penyakit. Saudara kalau benci sama seseorang, misalnya nih, buiku ini benci sama seseorang, ya, saya ngobrol sama buiku tentang namanya. Buiku itu langsung kalau enggak, reaksi mimiknya berubah. Pasti ngomongnya tuh sakit menyakitkan. Kowe karo dewe bu, kayak ngono modele bu, pasti itu. Betul. Karena orang yang terluka, perkataannya itu pasti menyakitkan. Saudara nggak bisa melucu sama saya. Saya ngomong, saudara ngomong nggak buat beres.
mukanya kayak uang seratusan yang lama yang kecil itu. Sudah gitu udah diinjek-injek itu. Wah, kalau orang tidak ada kebaikan, mau diomongin apapun, suka-sukamu. Sing penting aku orang ngono. Nanti kebenaran itu yang akan membela kita. Yang setuju katakan amin. Ya, pulang dari tempat ini nggak boleh lagi lo simpan kepahitan. Yang kedua, merdeka dari kutuk kegagalan. Saudara dan saya diciptakan bukan untuk mengalami kegagalan. Apalagi gagal ginjal apa. Saya nggak senang nyebut penyakit. Even realitanya orang itu sakit, saya rubah bagaimana keadaan di sekitar kita, situasi kondisi di sekitar kita tidak akan bisa merubah kita, tidak akan bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Situasi kondisi keberadaan yang tidak baik di sekitar kita tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Orang yang sudah merdeka, orang ada joget balik karena saya tetap bukan terbang tinggi di awan, salahmu kamu di bawah terus, di bawah di bumi terus pikirannya. Pikiran di bumi itu selalu yang jelek, ngeres, overthinking, tahu overthinking, negatif thinking, sing elek-elek. Tapi kalau sudah bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebagaimana teguh menopang bukan aman dalam Tuhan. Kira-kira setan ini tidak ngerti. Oh ini angel setuanya angel. Makanya untuk bisa mengampuni jiwa saudara harus bawa naik untuk menyembah Tuhan. Atau kau menyembah kekuatan baru Tuhan. Kita boleh benci badannya, boleh benci dosanya, tapi nggak boleh benci manusianya. Karena manusia atau jiwa itu ciptaannya Bapa kita alias saudara kita sendiri. Harus menang. Kita nggak dicegah untuk gagal. Lu terjadi kau sudah takut, nggak bisa tidur, bangun terus pejam. Salahmu dewi. Tuhan tidak pernah memberikan kegagalan. Sejak kita lahir, gulungan kita kehidupan sudah ditulis kita untuk mengalami masa depan yang tidak gemilang. Aku tahu rencana-rencana apa yang ada padaku yang akan aku berikan kepadamu, yaitu hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan kegagalan, kecelakaan, kehancuran, sakit penyakit dan lain sebagainya, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Karena kita masih dibodohi oleh dosa, sehingga susah mengucap syukur. Ulah enak kamu ngomong, kamu gak pernah gagal. Siapa bilang semua orang penderitaannya sama? Yang membedakan, saya mau cepat selesai, saudara tidak mau cepat selesai. Senang banget, hanya gitu. Ayo kisah, kamu menyimak firman. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan memakaimu. Dunia menolakmu, tapi Bapa di surga tidak menolakmu. Ada mujizat kesembuhan terjadi atasmu. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, rain on. Holy Spirit, rain on. Kegagalan dalam bisnis usaha, kehidupan anak-anakku di tempat ini, apapun pekerjaan mereka, aku
hancurkan di dalam nama Yesus. Kau telah menciptakan mereka untuk berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara, mau nggak kita menang dari kutuk ini? Harus menyadari yang pertama, kita sudah ditebus. Kita bukan budak kegagalan, bukan budak ketakutan, bukan budak ketakutan, tapi kita pewaris. Oh, beri tepuk tangan buat diri kita yang mengerti. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari kutuk kemiskinan. Orang yang gak suka memberi itu orang miskin. Bukan berarti kalau sudah kaya, yang dibilang kaya, punya segala-galanya. Tapi kalau orang kaya itu susah untuk memberi, saya yakin orang itu miskin. Orang yang disebut kaya itu hatinya berkelimpahan, selalu pengen memberi, kemanapun dia selalu pengen memberi, dan orang itu pasti berkelimpahan. Kita sudah merdeka. Jangan takut nanti kalau beras itu tak bagi ke si A, gak cukup sampai seminggu. Saudara, kesusahan hari ini cukup, besok kadang lagi bagi, tambah kaya kau. Belajar seperti Ishak, waktu masa kelaparan dia menabur di situ, maka Ishak bertambah kaya, makin amat kaya. Saudara, jangan pelit. Kalau kita udah wow, rumahnya wow, mobilnya wow, tapi lihat hati untuk memberi, tak berdoa dulu ya. Aset waktu pintu tertutup lo gak bisa nangkep. Kalau saya gak mau punya mindset begitu, karena saya mengerti saya sudah dimerdekakan dari kemiskinan. Apa yang ada padaku, kalau orang itu lebih membutuhkan, saya beri, dan saya pun tidak kekurangan sampai. Halo, jangan punya mental minta-minta. Jangan punya mental miskin. Bapamu kaya di surga. Jangan berlutut di kaki Tuhan, pakai air mata, maka Tuhan akan menyediakan. Saya ngerti rupanya mental perlimpahan itu seperti apa. Pada waktu saya berdoa minta Tuhan rumah, Tuhan, Bapakku hebat dekat, umurku sudah sekian, aku pengen punya rumah. Kalau aku punya rumah di surga, aku harus punya rumah di bumi. Aku gak pengen tahu caranya bagaimana kau memberkati rumah. Yang penting rumah itu sudah tersedia. Apakah Tuhan ngomong, ya anakku, yang ku kasih kepadamu aku berkenan? Enggak. Abang kayak 17. Kita baca yuk. Istri kata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan seringkali tes. Biasanya kita kan suka gini, I love you, 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 in my heart. Tapi Tuhan tes. Ini bukti. Kalau Tuhan ngomong bahasa Tuhan selalu pakai perumpamaan. Kalau mama kita, kalau aku nggak ngasih kamu rumah,
Apakah kamu masih percaya sama aku? Apakah kamu masih bersuka cita anakku? Ini gak ada pengharapan loh. Minta itu berharap, betul. Berharap diberi rumah, tapi Tuhan ngomong, gak ono nak. Kalau orang tua ngomong, aku gak punya duit, aku gak punya warisan, yang aku berikan kepadamu, yang aku berikan cuman kebenaran. Kalau engkau kecewa, gak mendapatkan apa-apa. Saya membeli rumah hanya 6 bulan sudah selesai, langsung balik nama, sertifikat S1. Kenapa? Satu, mengenal siapa Tuhan yang aku sembah. Tidak mungkin Dia tidak memberikan kekayaannya kepada kita. Seringkali karena kebodohan yang membelenggu kita, mental miskin ini, senengannya aku pinjam ya, nanti berharap 3 minggu tak bayar. Pinjam ya, ini mau penjualan, mau ke notaris, lalu nggak kunjung datang. 12 tahun ini saudara sudah membohongi diri sendiri, saudara sudah mengecewakan orang, terlebih mengecewakan Bapa di surga. Akhirnya Tuhan ngomong sama saya, kamu tuh gak usah kali minjem-minjemin orang. Kalau hatimu tergerak, berkati dia. Kalau kamu minjamin, gak usah berharap balik. Pasti kecewa. Firman sudah ngomong, betul. Itu bukan kata saya, kata Firman. Kalau kita meminjami, jangan berharap kembali. Makanya saya gak mau punya mental miskin. Saya berlutut di kaki Tuhan. Siapa bilang saya diproses? Saya 3 hari tidak bisa makan. Bukan karena puasa Esther, karena nggak ada beras. Kalau saya ngomong sama jemaat yang saya layani, dikasih hari itu, gembala saya pasti ngasih. Tapi saya nggak mau berharap sama manusia, karena Bapakku kaya. Kalau Dia yang membuka pintu-pintu berkat, langit terbuka, maka berkat-berkat itu sampai hari ini saya tidak kekurangan. Anak saya masih kecil, umur 3 tahun. Saya cuma berdoa, Tuhan gak apa-apa, Tuhan izinkan 3 hari gak makan gak apa-apa, pasti ada tujuan Tuhan. Tuhan 40 hari 40 malam gak makan gak mati, malah bisa membedakan mana suara setan, mana suara ini. Kadang-kadang kita diizinkan sunyi-senyap, tidak ada satu orang pun yang bersama-sama kita, supaya kita bisa peka mendengarkan tuntunan Tuhan, supaya kita bisa peka melihat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah nyatakan di depan. Kalau anak saya, puji Tuhan gak nangis, cuman dia kalau lapar tuh ambil air dan sedang nangis dan minum 3 hari. Genap hari ketiga saya pelayanan ke rumah sakit sama seorang sakit. Disitulah pasien ngomong, Dek, kamu mau roti? Nah, namanya anak itu bukan kayak orang tua kayak kita. Basa-basinya pol, itu belum merdeka. Dia lapar yang ngomong tuh yo, mau. Lalu dibikinkan roti tawar sama seluruh nangis. Hari ketiga dia makan. Apakah terus saya miskin? Saya nggak bisa bayar lampu 6 bulan loh Bapak. Nggak bisa bayar kontrakan waktu itu. Tapi saya sebagai orang yang memiliki manner kerajaan, saya datang yang punya rumah. Saya bukan pengecut. Saya bilang, Pak, mohon maaf, saya belum bisa bayar kontrakan. Terus Bapak ini ngomong, gak apa-apa, nanti kalau sudah dapat pekerjaan, bayar. Malah pulang anak saya dikasih amplop, dikasih angpau. Kejujuran, ketulusan, itu dihargai Tuhan. Kok gak diputus ya bu listriknya? Loh ya anak raja. Kan proses dari Tuhan, bukan karena kesalahan saya. Kalau saya berbuat dosa, itu memang saya harus lewatin. Proses ada 2, karena kesalahan, keputusan kita sendiri, atau memang Tuhan lagi bentuk. Lalu tiba-tiba ada orang PLN itu datang, Bu,
ini nggak saya putus ya. Nanti kalau ibu punya uang bisa nyari saya. Sampai hari ini saya cari orang yang nggak ada. Tuhan, kita adalah Tuhan yang hebat. Makanya kalau nyanyi, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Harus yakin. Mau nyanyi gak ngerti kok nyanyi melo-melo. Kalau nyanyi dengan pengertian, Bapak kita lebih daripada berusaha. Jangan punya mental miskin ya. Kau sudah merdeka. Ini mulai diaktifasikan. Aku punya Tuhan yang besar. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Selama masih ada kenyamanan, masih ada mukjizat. Selama masih ada doa, masih ada pengharapan. Yang keempat, merdeka dari sakit penyakit. Itu tadi kuncinya. Otak gendong kemana-mana, kepahitannya digendong, kebenciannya digendong. Nanti kalau ketemu orang gak disenangi, belerang. Kenapa? Kenapa saudara gak bisa terus terang aja? Saya itu tersinggung sama kamu. Ya kan? Kalau ngomong kayak gitu, belum tentu ibu itu marah atau bapak itu marah. Oh iya tak, sorry aku gak ngerti loh. Iya waktu itu kamu tak salami kamu begini. Saudara ternyata bapak atau ibu itu gak nyadari. Dia bisa peluk kita loh. Oh iya sorry. Kalau itu menyakiti. Seringkali musuh taruh ada celah kecil di dalam diri kita, masuk. Akhirnya apa, kita kepahitan, kekecewaan, marah. Pahit kok sama suaminya, kecewa kok sama istrinya. Itu produknya siapa? Setan, iblis. Karena saudara gak mau jaga hati saudara. Terus ngono ya, gak seneng gitu kan ya. Simpur-simpuran tidurnya. Saya malam gak apa-apa, 2 malam gak apa-apa, 3 malam langsung benilalang itu menabur benihnya pada waktu kita tidur. Yang awalnya cuma jengkel jadi benci dan marah, akhirnya apa? Putus nyambung gitu. Halo? Gak boleh loh. Mulai hari ini bertobat. Ada masalah, dianggap tidak ada masalah, harus diselesaikan. 5 menit, 10 menit selesai. Saya punya komitmen dengan suami saya. Saya lupa kenalan, gak perlu kenalan di play dan nama saya ya. Jadi saya bapak kenal saya gitu. Saya bilang, suami saya bikin komitmen 5 menit, 10 menit. Oke. Yang salah, minta maaf duluan. Apalagi yang dewasa, tidak salah pun minta maaf duluan. Kayak tadi, karena gak ngerti maksud suami saya, pikir sudah minggir, itu udah minggir. Makan sate kita udah minggir. Saya udah minggir. Nah, ternyata kan suami saya lupa kalau suami saya ini kan berkelimpahan gitu ya. Jadi jalan gitu langsung apa itu gak ada batu kadang hampir jatuh. Suami saya gak marah, cuma nadanya agak naik sedikit. Suami saya bukan tipikal bedak-bedak. Kalau semakin marah semakin diam. Tapi saya sudah tahu. Wah, saya akhirnya ya saya minta maaf. Selesai. Gak ngerti maksudnya. Kalau kita bablas yang punya keuntungan pun setan loh. Saya nggak ngerti maksud saya nggak ngerti maksud dia. Maksud saya sudah benar, saya kan harus minggir ini. Tapi yang dimaksud dia tuh minggir tuh, yang kedua kita masuk tempatnya dia, supaya dia bebas. Memang gamnya kecil, untuk porsi itu kecil. Salah paham, itu adalah produknya musuh.
ditaruh di tengah-tengah kita, supaya karena salah paham jadi pemikiran kita fatal. Kan saya sudah benar kalau posisi saya begini. Kalau saya terus ngoceh-ngoceh, rame gak di warung? Rame pasti. Mau perempuan tuh ngeyel, betul kan? Soalnya saya ngomong, dan kalimat jangan gitu, ya maaf, selesai. Hati-hati dengan spirit kesalahpahaman, cepat selesaikan. Kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada jemaat bersama hamba Tuhan, kok ada salah paham, hari itu juga kau duduk berdua, ngomong dan peluk-pelukan, selesai. Sehingga kita merdeka dari kutuk sakit penyakit. Mau nggak kita nggak punya sakit? Nggak ada sakit encok, nggak ada diabetes, nggak ada yang namanya apalagi autoimun. Saudara, kebencian itu bisa membentuk imun itu. Ya. Terus lanjut yang kelima, intimidasi. Nah, banyak orang yang saya layani mengalami intimidasi hari-hari ini, ketakutan yang tidak beralasan. Takut bukan karena kurang makan, takut bukan karena tidak punya apa-apa, takut yang belum terjadi. Halo, intimidasi itu jahat. Makanya kalau ada hal-hal yang mengintimidasi saudara, saudara harus langsung patahkan dengan kuasa Tuhan. Dia tidak begitu. Dia orangnya baik. Dia orangnya itu ramah. Misalkan, oh ini musuh tuh naruh, lihat tuh. Ya kan, nggak nyapa kamu kan? Tuh kan. Padahal sementara yang nggak nyapain lagi ruwet karena ada masalah di dalam keluarganya. Tapi karena iblis memberi salah paham, jadi intimidasi. Oh iya bener yo. Intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak boleh lagi menguasai kita. Dan selanjutnya, kita telah dimerdekakan dari kehancuran, dari rasa kecewa tadi sudah dibahas. Bersungut, jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan salah pilih kelompok, komunitas, persekutuan. Saya baru menselingi seseorang, awalnya baik-baik aja. Setelah pergi, saya nggak tahu ketemu sama siapa, langsung imannya nyusep. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ingat sekali lagi, kita sudah dimerdekakan. Kita bukan orang bodoh. Kita ini orang-orang yang mengalami urapan excellent spirit. Jadi jangan berkata aku bodoh, aku nggak bisa, aku miskin, aku gagal, aku hancur. Tidak. Waktu kau mengucapkan, engkau sedang memanggil yang sudah pun datang, yang baik pun datang. Hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan ucapan kita. Tadi sudah disampaikan kan, Bu Ibu sudah ngomong, ayo nah maunya yang baik, doanya terus yang terbaik. Maka anaknya diterima di universitas yang luar biasa. Susah loh masuk UB. Anak saya kan daftar di UB nggak keterima, tapi di BINUS anak saya dapat beasiswa. Ya beda, karena memang Tuhan pakai pencapaian. Tapi kepinginnya sebenarnya di UB, tapi nggak diterima, ya belum waktunya. Tapi anaknya Bumi waktu itu doanya saya bilang dia pasti diterima. Kalau doa sama Tuhan tuh nggak panjang lebar, sesuai kebutuhan saya ngomong amin. Udah nggak saya pikir lagi, Tuhan aku mau liburan, that's it. Nanti Tuhan siapkan ini ono dan sebagainya. Tahu-tahu saya sudah ada di sana, tahu-tahu saya sudah ada di situ, karena saya mengenal Bapak
Bapa di surga itu seperti apa? Jumpanya dia adalah Tuhan Maha Kuasa, Maha Penyembuh, Maha Pemulih. Sekali lagi, siapa yang sudah kenal saya hari ini? Sudah kenal? Oh, belum baca player. Kecil ya, soalnya kecil namanya ya. Ya, tapi Tuhannya besar. Saya yang kecil gak apa-apa, Yesus saja yang besar. Halo, tepuk tangan yang semangat. Saya namanya Rika, saya punya suami namanya James, saya punya anak namanya Isya, baru lulus kuliah. Saya dari Malang, tapi saya ini memang seperti tadi, bukan terbang tinggi di awan. Saudara, kalau ke rumah saya nggak pakai janjian, nanti nyesel, pasti papasan momentum. Karena saya suka terbang di ketinggian, saya nggak mau di bawah. Halo, kalau di bawah penuh gosip, penderitaan, kalau di atas sama Tuhan lebih enak, bisa ngomong. To worship you, I live. To worship you, I live, to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live, to worship you. Sekalipun masalah belum selesai. Masalah hutang, masalah apapun Tuhan bereskan. Yang penting terbang bersama Tuhan. Saudara, belajar gampang minta ampun dan mengampuni supaya kita cepat-cepat selesai. Jangan punya gaya hidup berhutang-hutang pada keberadaan situasi kondisi di zaman akhir ini. Katakan tidak bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, tetapi keberadaan kita, kehadiran kita mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Kemuliaan nama Bapa, punya kuasa perkataan. Ngomong gitu, saya lumpuh total. Saya nggak bersungut-sungut, saya sudah merdeka. Saya cuma ngomong gini sama Bapak, thanks ya Bapak, gak apa-apa aku lumpuh. Aku lebih banyak menyembah, aku lebih banyak belajar tentang kebenaran. Asal mulutku jangan dibuat bisu. Karena lumpuh gak apa-apa, aku bisa memanggil kesembuhan tercat di atas tulang-tulangku, atas saraf di dalam tubuhku. Buktinya lewat kuasa perkataan, aku bisa berdiri di sini. Haleluya. Firman itu harus jadi bukti, Bapak Ibu. Kalau kita berdiri di sini jangan jadi kampung, sobat banget sama kampung. Hidup kita harus selesai dengan diri kita sendiri, lalu kita bisa menjadi berkat. Apakah cukup di situ? Orang Ayub aja lihat, kenapa Ayub itu sudah kurang apa Ayub? Salah, taat, setia, cuma satu kurang, pengenalan, perjumpaan akan Tuhan. Makanya proses sakit penyakit diizinkan terjadi supaya Ayub kembali kepada Sang Pencipta, bergaul kali dengan Tuhan. Pemulihannya Ciamil, pemulihannya dahsyat. Salah satu nama anaknya Ayub di mana saya namanya Kesya. Dia kayu manis, ditaruh di mana saja dia akan menjadi sukacita buat orang lain. Kayu manis taruh di kolak enak, taruh di masakan enak juga, ya kan, di kue juga harum. Kita harus membawa aroma harum
dimanapun kita berada, membawa nama Tuhan, supaya namanya dipermuliakan. Ibrani 6 ayat 18, Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik. Kenapa kita harus dimerdekakan? Karena kita dilahirkan dari dosa. Kita harus diciptakan di dalam Kristus. Supaya apa? Blueprint, gambar dan rupanya Tuhan tercetak atas kita. Hingga ketika orang melihat saya, melihat Tuhan. Ketika orang lain melihat engkau, melihat Tuhan. Dari bahasa tubuh, dari ucapan, tidak pertemuan, disebut kata menangis. Tapi kalau sudah ngomong, enggak itu ada dua, karena Bapak Ibu gak senang teguran. Kalau bisa, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Keadaan ini bukan betapa baik, Bapak Ibu. Ya, saya ngomong tadi sama beberapa pengusaha, saya ngomong, kamu pikir tambah baik, kamu harus ketemu sama siapa? Musuh punya bahasa, Tuhan punya bahasa yang berfirman. Bahasanya Tuhan, kuatkan teguhkan hatimu. Bahasanya setan, habis loh, bangkrut. Mau kemana kamu? Kalau Tuhan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Halo? Akan menerima? Hai engkau yang tidak punya uang, mari datang kepadaku, makan dan minum tanpa membayar. Bisa 55 saja. Hidup ini kok buat sendiri sih, bingung ya. Kita mau makan kalau sudah umur 50 tahun ke atas, paling 2 kali. Banyak yang dikurangi. Lalu kenapa kita harus susah? Tersenyuman susah. Padahal hati yang gembira obat yang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara mau setelah ini bersuka-cita, sekalipun masalahmu belum selesai, engkau berdoa belum dijawab, tapi engkau merasa sudah menerima jawaban. Itu yang benar. Karena doa yang lahir dari kebenaran mampu menghadirkan kerajaannya. Matius 6 ayat 9 dan 10. Dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sakit penyakit jantungku sembuh. Dia didoakan orang tuanya, jantungnya sembuh, tidak ada pembekakan, tidak ada penyumbatan, pankreasnya sehat, ginjalnya sehat. Ngomong gak bayar loh. Saudara, beriman itu yang gede, jangan yang remeh-remeh. Karena negerinya sama, keluar dari mulut kita sama. Kenapa kita beriman yang kecil-kecil? Berimanlah seperti Bapak kita Abraham, berimanlah seperti Isa, berimanlah seperti Nuh. Miliki iman. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia berharap juga. Karena iman Abraham harus pergi ke negeri yang ia tidak ketahui. Ibrani 11 ayat 8. 2 Korintus 5 ayat 7. Kami hidup karena percaya, bukan karena mau. Nanti kalau sudah saya diundang lagi sama Pak Musa ke tempat ini, saya akan saksikan bagaimana Tuhan membentuk saya sampai saya di titik sekarang ini bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi kesaksian. Itu nggak instan. Saya 21 tahun di proses. Saya nggak mau ikut Tuhan kok tambah nggak enak. Sakit penyakit sono sini. Kita harus mengalami sakit supaya apa? Bisa ngomong Yesus penyembuh. Nah kalau kita nggak pernah sakit, nggak pernah merasakan disembuhkan, mau kesaksian nggak bisa. Kita harus jadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung. Hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Saudara jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita nggak mau dipakai jadi saksinya, batu pun bisa dipakai untuk jadi saksi. Hari-hari ini Tuhan itu datang dengan kedahsyatan. Saya itu orang yang simple, saya bilang. Saya kalau ngomong sama Tuhan ini,
Bapak, duitku tinggal segini. Aku mau pelayanan ke ABCD. Bapakku sudah ngomong asal untuk menggenapi agendanya Tuhan, bukan untuk memperkaya diri. Tuhan sedia. Makanya tujuan hidup itu penting. Tujuan kita ada di bumi bukan untuk menderita. Ngomong kanan kiri, tujuan kamu hidup di bumi bukan untuk menderita, ngomong. Tapi untuk bahagia. Jadi jangan lupa berbahagia. Semalam lucu kan kami kayak anak kecil gitu kan. Habis pelayanan pagi ya saya belum pulang, belum mandi. Tapi kan mau kali hotel, mau mandi dulu. Tiba-tiba teman saya bilang, karena belum pernah ngajak saya makan, saya bilang di salah satu restoran kita makan, ambil kita seperti anak kecil dan benar-benar bahagia. Sampai teman saya bilang, bahagia itu simpel ya. Kita seperti anak-anak yang tidak punya beban. Bukankah kalau sudah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bebannya wakai, saat ini rangsel, isi macam-macam. Mau nggak yang ada di rangsel kita cuma kain putih saja? Artinya yang nggak perlu jadi beban palsu, tukang semua. Nyembah Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Masa Covid kami nggak ada beras sama sekali, kami tidak punya apa-apa, kami nggak telepon sana sini, kami tidak berempat di rumah, kami cuma menyembah. Kalau begitu tahu kalau saya lagi worship di rumah di situ kan, bangun jam 4 sampai sore nggak lapar, nyembah terus. Tiba-tiba ada tengklong, ada nasi bantet datang, tengklong, ada yang kirim daging. Oleh kehadiran kita tidak gelap lagi, tidak gelap lagi, karena kita adalah Yesaya 60 ayat 1 untuk bangkit dan membangkitkan dan menjadi terang, dan orang lain pun akan percaya ketika bertemu dengan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Pulang dari tempat ini tidak ada yang sakit, ekonominya nggak sakit, pulih, keuangannya pulih, semuanya pulih, keluarga pulih, rumah tangga pulih, ekonomi pulih, bisnis usaha pulih, semuanya pulih. Karena Kisah Para Rasul 3:21, Kristus Yesus harus tetap tinggal di surga sampai pemulihan penggenapan segala sesuatu terjadi. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Musa yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberitakan kabar baik. Dan kami juga mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mau meluangkan waktu untuk bersama-sama bersekutu mendengarkan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya udah komen musik. Selalu bersekutu denganmu. Musik leader boleh maju. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Yang sakit rematisme sama Tuhan, kita rasakan Tuhan saudara-saudara. Hingga hidup golongan untuk hal saat ini juga nama Yesus. Itu pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang sedang nantikan pemberian jual aset-asetnya, baik tanah, rumah, waktu dekat terjual dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah menjadi makanya ribu
tapi karena percaya. Yang sakit ginjal sembuh, yang sakit bagian pinggang belakang, pegang. Dan hari ini sembuh, oleh virus itu sembuh.